Konoha. Korupsi nomor 1 harus. Aku cek lagi, rupanya berubah lagi dong. Waduh. Kacau. Sistem judol aja kan dibuat sama orang, dikasih yang ini menang, yang ini kalah. Ya, terus dia mau klik di B, tiba-tiba, nah waktu mau diklik di B, tiba-tiba kursornya langsung ke mana nih? Ke D, guys. Ya kan? Langsung ke dongok lu ikutan seleksi. Tadinya kan dia mau jawab apa nih? B. Benar gitu. Tapi kursornya ke D itu. Dongok lu mau ikutan seleksi kayak begini. Ya kan? Titipan Pak Kades, titipan Pak Menteri, nah titipan Pak Wali Kota. Intinya tuh tahu yang tentang rumor-rumor itu, kalau itu tuh wajar. Tidak Wajar. ada yang sempurna di dunia ini. Soalnya memang gampang, adminnya yang susah, lolosnya yang susah gitu. Habis uang, capek, toh hasilnya udah bisa diprediksi. Semua ini pengaturan, guys. Ini Konoha buka lowongan cuman buat orang titipan doang nih kayaknya. Buat Koperasi Merah Putih ini gimana nih? Kalian tahu nggak yang viral banget di mana calon-calon yang seleksi untuk mengikuti program Koperasi Manajer Merah Putih itu lagi viral banget. Kenapa? Gara-gara waktu mereka ini ikutan tes, jawaban mereka diganti sendiri sama sistem, guys. Buset, Konoha. Korupsi nomor 1 harus. Ya kan? Nah, jadi kalau kalian tahu, di sini ada pemerintah nih, program pemerintah. Dia tuh buka manajer Koperasi Desa Merah Putih namanya. Dia ini bukan ASN ya, tapi lebih ke pegawai BUMN. Program ambisius pemerintah untuk meningkatkan koperasi-koperasi di desa. Jadi di koperasi di desa itu nanti ada gudang, logistik, klinik, dan lain-lain lah. Nah, jadi mereka ini mencari kurang lebih 30.000 jabatan untuk manajer koperasi Desa Merah Putih. Nah, jadi kan banyak yang ikut nih, para Gen Z. Karena maksimal usia 35 tahun. Pas mereka ikut tes kan gitu, mereka harus ikut tes kayak tes CPNS lah. Pas mereka pilih jawaban A, mereka klik A, tiba-tiba jawaban mereka itu hasil akhirnya diganti dari A ke B gitu. Jadinya salah. Mereka klik B, dari B ke E gitu. Jadinya salah gitu. Jadi mereka ini bingung. Oh, jawaban aku error, tapi errornya semua. Hampir semua yang bukan titipan. Loh. Ya kan? Nah, ini masalahnya ketika ditanya panitianya itu jawab, sistem tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan milik Allah. Buset. Semua burger milik Allah. Kalah dengan Aldis Burger. Semua burger milik Allah. Ini kok masalahnya Konoha ini ngelakuin tanda kutip dugaan KKN ini terang-terangan banget sih gitu. Yang orang-orang titipan nggak melewat jalur belakang. Ini kayak terang-terangan banget, coy. Jadi kita lihat dulu bagaimana statement teman-teman yang udah ngikutin tes Koperasi Merah Putih ini ya. Karena kaget sistemnya tuh beda-beda. Ini kita lihat dulu. Aku baru selesai ikut tes SDM Koperasi Desa Merah Putih. Jadi waktu ikut tes itu kan sistemnya CAT. Kita awalnya memang ada tes potensi kognitif dan tes manajerial koperasi. Nah, yang bermasalah ada di tes potensi kognitif. Nah, saya jawab soal, aku udah yakin nih dengan jawaban atau opsi pilihannya yang A. Nah, pas aku nyimpan, ternyata jawabannya itu terrandom. Jadi aku klik A, rupanya pas aku lihat lagi soal yang sama, itu jawabannya jadi C, D, atau E gitu. Jadi pilihan kita itu berubah-ubah. Nah, aku ubah lagi dong, jadi A lagi karena aku yakin dengan jawaban aku itu A. Jadi aku simpan. Pas simpan, aku cek lagi, rupanya berubah lagi dong. Waduh. Kacau. Jadi aku makan waktu lama sih untuk hanya mengubah-ubah opsi jawaban yang aku yakin. Wah, itu dah guys, salah satunya Bang Regen ya. Bang Regen ikutan tes juga nih. Canda Bang Regen gitu. Jadi ini salah satu awalnya dia bilang ikut seleksi, kenapa pas dia klik A, waktu lanjut ke pertanyaan berikutnya dia mikir memastikan lagi jawabannya udah bener nggak A, dicek lagi ke jawaban sebelumnya. Tiba-tiba diganti guys, dari jawaban A, pilihan ganda A, tiba-tiba ke pilihan ganda C gitu. Waduh, ini kan ketara banget tanda kutip sistemnya. Memang kesalahan sistem ya, mungkin ini kita sebut kesalahan sistem. Tapi sistem itu kan dibuat sama siapa? Sama orang ya. Ya kan gitu, sistem judol aja kan dibuat sama orang, dikasih yang ini menang, yang ini kalah, nah yang ini duitnya rungkat, yang ini kita kasih bandar menang gitu. Seburuk-buruknya sistem itu dibuat sama siapa? Orang lagi. Nah, orang ini tanda kutip diduga pasti udah siap-siapin. Oh, yang berhasil masuk orang ini, titipan
Pak Kades, titipan Pak Menteri, nah titipan Pak Wali Kota, ya kan gitu. Siapa tahu kan Kades, Menteri, Oknum, Wali Kota, saudaranya banyak yang perlu kerja kan. Bisa jadi mereka dimasukin. Karena nggak cuma satu aja, ini ada teman-teman juga yang waktu dia nanya ke panitia, panitianya itu tidak ada sistem yang sempurna di dunia ini. Ini kocak coy, waduh Konoha, waduh korupsi nomor 1 harus ini coy. Depan komputer itu, panitia kan bakal ngejelasin kan. Nah dia tuh ngomong kalau sistem dari CAT ini tuh nggak bisa dicurangi karena mereka punya cyber IT. Kalau kalian udah jawab Cyber A, IT. kemudian kalian simpan dan lanjutkan, terus kalian tiba-tiba kayak ada teringat, oh kayaknya yang tadi jawabannya B deh, dan kalian balik lagi ke soal sebelumnya dan kalian ubah, itu katanya ke-record dan kalian tuh nggak boleh seperti itu. Aku nggak tahu maksudnya nggak boleh, entah karena itu nanti tiba-tiba jawaban kalian berubah atau apa. Aku nggak ngerti. Pokoknya panitia bilang itu nggak boleh. Nah, ini stop dulu ya, nggak boleh. Kenapa? Kalau kalian udah jawab A, terus kalian lewat, terus kalian mikir kayaknya jawabannya B deh, kalian balik lagi, itu katanya panitia nggak boleh. Karena ketahuan deh, jawaban kalian diganti, nggak boleh. Kalau balik lagi nanti ke recordnya ketahuan deh kita udah ganti jawaban kamu dari A ke tiba-tiba ke E yang salah. Lu. Kayaknya gitu deh ya. Akal-akalan ya. Di hal jawabannya kepental sendiri udah diklik berkali-kali nggak ke save ataupun sistemnya error, itu beneran guys, aku ngerasain sendiri soalnya. Dan panitianya tuh tahu yang tentang rumor-rumor itu, tapi mereka ngomong apa coba? Mereka ngomong kalau itu tuh wajar, tidak ada yang sempurna di dunia ini gitu kan. Maksudnya kalau memang tahu ngebug itu dibenerin, bener nggak? Karena kan mempengaruhi jawaban kita kan. Apa juga ngomongnya cyber IT. Wih. Canda pak. Tapi tenang aja, kalau kalian ada kendala, kalian tinggal panggil panitia dan panitianya akan datang dan bantu kalian kok. Fun fact-nya apa coba? Soalnya itu mudah-mudah guys sebenarnya. Cuman waktunya itu dikit banget. Waktu tinggal 30 detik. Itu waktu kita klik, itu jawabannya harus berkali-kali kita klik, kadang nggak mau tersave kayak gitu kan. Jadi kalian langsung aja gas terus semua daripada kalian nggak jawab ataupun kalian menyisakan soal yang nggak terjawab itu, karena tidak ada pengurangan poin kalau kalian salah jawab. Untuk berapa soal ya? 20 soal. Itu gampang kali soal-soal anak SD. Maksudku anak SD ini konotasinya mudah gitu ya. Dan nanti waktu kalian udah mau selesai, yang tombol merah di atas, itu kan nanti ada pilihan iya atau tidak menyelesaikan ujian ini kan. Kalian jangan langsung jawab ya, kalian jawab tidak dulu, kalian cek lagi, pasti jawaban kan ada yang kepental itu. Soalnya aku kayak gitu guys. Maka nilai manajerialku yang harusnya mungkin bisa 90, itu dapetnya 60. Nah, itu dia guys. Ini salah satu teman kita bilang soalnya gampang banget. Soalnya let's go lihat ada di komen-komen katanya ini jawabannya gampang. Tadinya planet terbesar tata surya gitu. Ada yang jawab Jupiter, tapi pas balik lagi tiba-tiba jawabannya ganti Pluto gitu. Katanya memang soal-soalnya gampang. Dan pede kan, karena soal-soal gampang kan anak ICO, kita bisa lah jawab soal-soal kayak gini gitu. Bisa nilai kita bisa gede lah gitu. Tapi ternyata soalnya memang gampang, adminnya yang susah, lolosnya yang susah gitu. Kamu kenalan siapa? Lo. Karena dia bilang juga kalau waktu error kalian bisa panggil panitianya, dibantuin kasih paham. Gimana nih kak? Sistem tidak ada yang sempurna di dunia ini. Lo. Itu namanya bukan bantuin kalian ngedown itu namanya. Waduh, panitia tugasnya apa? Titipan juga. Lo. Ya kan? Ini sedih banget guys, sumpah nih sedih banget. Soalnya kita tahu lah ini rahasia umum di mana banyak titipan-titipan kalau kerja-kerja kayak begini kan. Masalahnya kok terang-terangan banget. Soalnya di sini komennya ada yang bilang formalitas di tempatku aja bangunan koperasinya itu belum selesai, tapi stafnya sudah ditentukan. Waduh. Mungkin seleksi itu cuma formalitas, sedangkan posisinya udah dipesen. Bayar mungkin ya. Karena gajinya lumayan guys. Gajinya itu katanya 7,5 sampai 15 juta per bulan. Itu gede bro. Gede banget bro. Emang di daerah kalian masuk Kopdes itu pada tes ya? Di sini kok orang-orangnya dipilih sama lurah? Nah, itu kan ada titipan lurah, titipan kades, titipan RT, titipan RW. Ya 30.000 apa 30.000 ya? Itu jabatan ya keluarga-keluarga mereka semua ya. Kayaknya ya. Nah, bahkan ini ada salah satu teman-teman kita juga yang ngasih lihat kondisi ya, dia nge-record jawaban-jawaban dari seleksi tersebut. Nah, dan memang katanya ganti-ganti. Kita lihat dulu guys. Video PHTC yang kemarin viral dan sekarang udah nggak ada videonya. Guys, aku baru aja selesai tes kompetensi yang koperasi desa. Jangan berharap banyak, tapi nggak tahu kenapa websitenya itu aneh banget. Aneh. Terus kita udah jawab misalnya nih jawaban yang kita rasa benar, terus nanti misalnya jawabannya udah disimpan
tiba-tiba pas kita balik kursornya akan langsung Wow. ganti gitu. Jawabannya akan diganti sama apa yang kita udah pilih. Jadi jangan berharap banyak, ya udah lakuin aja, pilih aja asal klik, yang penting keisi. Karena kalaupun kalian jawabnya benar, nanti kayak sama sistemnya itu akan sengaja disalahin gitu. I don't know why kenapa, tapi I lost my trust. Aku udah gak percaya sama proses seleksinya. Jadi DWS dah Indonesia. Itu guys. Kalau kalian lihat di sini ya, ini yang pertama, apakah ini dari rekodnya dia? Pokoknya dia waktu mau klik di jawaban A, B, C, D, E, kan ada 5 ya. Terus dia mau klik di B, tiba-tiba, nah waktu mau diklik di B, tiba-tiba kursornya langsung ke mana nih? Ke D guys. Ya kan? Langsung ke dongok lu ikutan seleksi gitu. Tadinya kan dia mau jawab apa nih? B. Benar gitu. Tapi kursornya ke D itu. Dongok lu mau ikutan seleksi kayak begini. Ya kan? Waduh. Dan ternyata setelah diklik pun, kalau kalian yakin benar, kalian mau ngecek lagi jawaban kalian tuh kebanyakan ya dari peserta ini keganti guys. Jawabannya keganti ataupun kepental. Karena seleksi ini tuh itu dikit banget ininya, waktunya. 20 sampai 50 soal itu dikasih waktu 7 menit. Ini memang cap-cip kembang kuncup nih gitu. Karena ini diduga tesnya ini buat yang tahu-tahu aja, ya TTA aja. Soalnya beberapa hasil nilai juga mencurigakan ya, kayak di Lampung sama Makassar ada dilaporin ada ratusan peserta yang berhasil lewat ambang batas atau passing grade itu sangat dikit, bahkan nggak nyampe 10 orang guys. Nah, ini memperkuat dugaan kalau sistem penilaiannya memang bermasalah atau error massal. Nah, jadinya banyak orang yang lost the trust gitu. Dia udah nggak percaya sama sistem-sistem di Konoha ini ya, yang let's go ngerasa ini tes ini bukan digunakan untuk seleksi orang-orang yang mau kerja ya diduganya di Kopdes ini ya gitu. Tapi ini adalah seleksi di mana orang-orang yang udah titipan yang bisa masuk. Ya kan? Jadi kalau orang-orang normal ketika diklik dia langsung pindah-pindah gitu. Sistemnya kesalah. Tapi kalau udah nama-nama orang titipan ini waktu jadi seleksi ketika diklik, nah salah benar langsung nilainya 100. Wes. Kayaknya seperti itu ya. Nah, soalnya ini errornya tuh error massal, guys. Masal sih. Masal sih ini error. Ya kan gitu. Kalian percaya nggak? Nah, kayak kemarin laundry aja itu laundry yang mahal 400 jutaan. Itu ternyata laundrynya kirain di sek asek. Nah, biasanya bilangnya sek asek ya. Kan harusnya 5 second apa gimana tuh. Ternyata laundry kiloan biasa, guys. Nah, negara Konoha ini ya itu korupsi nomor 1 harus tuh. Ada yang bilang juga, dengar nggak kata abang yang di video tentang pilihan jawabannya yang awalnya kita udah yakin benar, tapi tiba-tiba berubah sendiri setelah di-save. Dan lanjut ke soal berikutnya, pas dicek kembali, ternyata jawabannya yang salah dan bukan pilihan yang sebelumnya kita pilih. Aku pribadi juga curiga hal seperti itu bisa terjadi di tes CPNS. Ya bener sih, tes CPNS pasti juga kayak gitu guys, kalau kita nggak ngecek. Karena bagaimanapun sistem dibuat manusia, dan selama ada campur tangan manusia, selalu ada kemungkinan kesalahan atau bug, atau bahkan kepentingan tersembunyi untuk pemilik sistem. Nah, bener. Ini ada yang bilang juga, tetangga di desaku udah pelatihan sebelum dibuka pendaftaran. Di desaku yang kerja di Koperasi Merah Putih angkatannya ordal semua. Setiap aplikasi pemerintah biayanya gede, hasilnya ampas. Nah. Oh, ini dia ya guys yang bilang guys. Planet terbesar di tata surya, saya yakin jawabannya Jupiter. Setelah diklik otomatis pindah ke jawaban lain. Nah, jawaban B udah pasti bener. Doa kalah sama yang punya sistemnya. Itu dia. Makanya let's go bilang, ini cyber IT-nya siapa nih? Jangan-jangan admin judol nih. Nah, yang kita udah klik benar tapi diganti D dongo. Ya kan? Nah, jadi gimana ya? Satu sisi kita perlu kerjaan gitu loh guys. Satu sisi kita kalah sama ordal gitu. Nah, itulah kenapa banyak banget orang Indonesia sekarang yang kerja di luar negeri ya, kerja ke Jepang, kerja ke Australia. Ya karena sistem di sana nggak securang di sini guys. Masalahnya kita kan rakyat miskin ya, dicurangin juga. Ya kan gitu. Kok ini sistem pemerintah dan ini sistem gampang loh. Ini sistem pemerintahan cuma klik A, B, C, D pertanyaan. Dan kalau kalian tanda kutip ada oknum yang mau curangin sistem ini, ya jangan orang biasa yang dicurangin, tapi ordal kalian yang kalian kasih kunci jawaban gitu loh. Kan harusnya gitu ya. Jadi kan nggak ketara gitu lah.
Jadi mungkin sistemnya aman, tapi ordal kalian udah kalian siap-siapin kunci jawaban dan suruh pastiin kunci jawaban ini kalian hafalin gitu. Jadi ketika tes ini mulai, ordal kalian itu udah menghafal jawaban A, B, C, D, E gitu. Jadinya skor-skor mereka tuh bisa sempurna, dan skor-skor sempurna ini yang masuk ke dalam Koperasi Merah Putih. Jadi kan nggak terlalu kelihatan lah. Sekarang kan tapi kalian mengorbankan sistem demi ordal kalian gitu loh. Jadinya kan yang memang beneran pinter itu dibodoh-bodohin. Yang bodoh itu dipaksa pinter-pinterin. Nah, let's go yakin ini nggak cuma terjadi di seleksi kayak gini ya. Bahkan kemarin yang viral banget juga seleksi tes dokter aja juga pakai joki, guys. Nah, kalian tahu berarti dokter-dokter di Konoha ini otaknya seberapa, guys. Nah, makanya beberapa kali Let's Go tuh juga berobat itu di luar negeri, guys. Pertama, lebih murah. Kedua, nggak salah diagnosa. Berapa kali Let's Go di Indonesia salah diagnosa? Karena dokternya ya dokter-dokter titipan. Nah, salah siapa? Salah kita nggak punya kenalan titipan, guys. Itu dia, guys. Gimana menurut kalian tentang kasus kali ini, guys? Itu dia Konoha, korupsi nomor 1 harus. Waduh, negeri ini yang dolarnya akan menyentuh 20.000 ya gitu. Udah capek-capek investasi, kita bukannya tambah kaya, tambah kismin, kita dolar makin naik, guys. Coba kasih pendapat kalian di sini tentang kasus kali ini, guys. Apa kalian udah adalah orang yang salah satu kena tipu sistem bagaimana? Kasih pendapat kalian di bawah. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi, guys. Bye.